Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rahmawati dengan NIM 4012000053 dengan teman saya Isna Mukhlisatul Husna NIM 4012000058. Di sini kami akan menerangkan tentang penerapan fungsi nonlinear. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Di dalam fungsi permintaan ada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat yang pertama yaitu P sama dengan F dalam kurung Q adalah P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, di mana P sama dengan harga produk, Q jumlah produk yang diminta, A, B, dan C adalah konstanta dan A kurang dari 0. Karena parameter A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat yang kedua yaitu Q sama dengan F dalam kurung P adalah Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat, di mana P harga produk, Q jumlah produk yang diminta, AB dan C adalah konstanta, dan A kurang dari 0. Karena parameter A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Contoh yang pertama dari fungsi kuadrat yaitu jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Cara penyelesaiannya, jika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 16 sehingga titik potong sumbu P adalah 0,16. Jika P sama dengan 0 maka 0 sama dengan 16 min Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16, Q1 4, Q2 nya min 4. Jadi titik potong sumbu Q 4,0 dan min 4,0. Jika Q sama dengan 3 maka P sama dengan 7 sehingga titik koordinatnya 3,7. Contoh yang kedua yaitu jika fungsi permintaan adalah Q sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Cara penyelesaiannya, jika P sama dengan 0 maka Q sama dengan 4 sehingga titik potong sumbu Q adalah 64,0. Jika Q sama dengan 0 maka 64 min 8P min 2P kuadrat sama dengan 0 atau P plus 4P min 32 sama dengan 0 dalam kurung P plus 8 kali dalam kurung P min 4 sama dengan 0. P sama dengan min 8, P sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu P 0,4 dan 0, min 8. Titik koordinatnya yaitu 72, min 2. Selanjutnya yaitu fungsi rasional. Bentuk umum pertama dari fungsi rasional yaitu 4 sama dengan C per Q atau P kali Q sama dengan C, di mana P harga produk, Q jumlah produk yang diminta, C konstanta positif. Bentuk umum yang kedua dari fungsi rasional yaitu dalam kurung Q min H kali dalam kurung P min K sama dengan C, di mana Q jumlah produk yang diminta, P harga produk, C konstanta positif, H sumbu asimtot tegak, K sumbu asimtot datar. Contoh dari fungsi rasional yaitu jika fungsi permintaan adalah PQ sama dengan 16, gambarkanlah fungsi tersebut. Penyelesaiannya, bentuk fungsi permintaan seperti ini, sumbu asimtot berhimpit dengan sumbu P dan sumbu Q. Jika P sama dengan 2 maka Q sama dengan 8 sehingga titik koordinatnya 8,2. Jika P sama dengan 4 maka Q sama dengan 4 sehingga titik koordinatnya 4,4. Jika P sama dengan 8 maka Q sama dengan 2 sehingga titik koordinatnya 2,8. Jadi cara menentukan titik koordinatnya yaitu dengan cara mengkalikan berapa kali berapa agar hasilnya 16. Yang kedua yaitu fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P sama dengan F dalam kurung Q adalah sebagai berikut. P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, di mana P sama dengan harga produk, Q jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C adalah konstanta dengan A bernilai positif dalam kurung A lebih besar daripada 0. Jika fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P, maka bentuk umumnya adalah Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C, di mana Q sama dengan
jumlah produk yang ditawarkan. P sama dengan harga produk. A, B, dan C adalah konstanta. A lebih besar daripada 0. Contoh yang pertama yaitu jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q. Gambarlah fungsi penawaran tersebut. Penyelesaian. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,6. Jika Q sama dengan 1, maka P sama dengan 12, sehingga titik koordinatnya dalam kurung 1,12. Jika Q 2, maka P sama dengan 22, sehingga titik koordinatnya 2,22. Kemudian tentukanlah koordinat titik puncak dari persamaan P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6, di mana rumusnya adalah koordinat titik puncak sama dengan dalam kurung min B per 2A, min D per 4A, sama dengan dalam kurung min B per 2A, min dalam kurung B kuadrat kurangi 4AC per 4A, sama dengan dalam kurung min 4 per 2 dalam kurung 2, min dalam kurung 4 kuadrat kurangi 4 dalam kurung 2 dalam kurung 6 per 4 dalam kurung 2. Contoh 2. Jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh Q sama dengan 5P kuadrat kurangi 10P. Gambarlah fungsi penawaran tersebut. Penyelesaiannya yaitu jika Q sama dengan 0, maka 5P kuadrat dikurangi 10P sama dengan 0. 5P dalam kurung P kurang 2 sama dengan 0. P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu P adalah dalam kurung 0,0 dan dalam kurung 0,2. Jika P sama dengan 3, maka Q 5 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 10 dalam kurung 3 sama dengan 15, sehingga titik koordinatnya dalam kurung 15,3. Jika P sama dengan 4, maka Q 5 dalam kurung 4 kuadrat dikurangi 10 dalam kurung 4 sama dengan 40, sehingga titik koordinatnya dalam kurung 40,4. Kemudian tentukan koordinat titik puncak dari persamaan Q sama dengan AP2 plus BP plus C, di mana rumusnya adalah koordinat titik puncak dalam kurung min D per 4A, min B per 2A sama dengan min dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC per 4A dikurangi B per 2A sama dengan dalam kurung min 10 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung 4 dalam kurung 0 dikurangi min 10 per 4 dalam kurung 5 min 10 per 2 dalam kurung 5 sama dengan min 100 per 20,10 per 10 sama dengan dalam kurung min 5,1. Sekian, terima kasih.